Baik teman-teman semua, kita berjumpa lagi nih di Inisiasi 4 di minggu 4. Di minggu ini kita akan membahas tentang fungsi, teknik, dan media komunikasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fungsi, komunikasi? Terus teknik-teknik apa saja yang biasanya dilakukan atau kita lakukan dalam, berkomunikasi? Lalu juga media-media apa yang, biasanya kita gunakan dalam melakukan komunikasi? Baik, yang pertama kita masuk dulu ke fungsi ya, setidaknya ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama itu to inform, untuk memberitahu ya, atau mentransfer informasi dari sender pada receiver, atau dari seseorang kepada orang lain misalnya seperti itu. Misalnya, contohnya eee, ada katakanlah, kemarin mungkin kita baru lebaran ya, jadi mungkin, suasana lebaran biasanya identik dengan kemacetan misalnya, seperti itu. Kita misalnya, mau pulang mudik. Nah lalu, misal, orang tua kita atau ibu kita nanya gitu ya, "Bagaimana perjalanan?" "Wah ini kita masih di jalan nih, masih macet," dan lain sebagainya. Nah, fungsi ini adalah fungsi untuk memberikan informasi. Gitu. Jadi kita memberikan informasi bahwa misalnya kita, dalam keadaan di jalan dan ini ternyata, macet misal seperti itu. Yang kedua ada, fungsi persuasi atau persuade ya. Jadi fungsi komunikasi yang kedua ini kita, berkomunikasi dengan tujuan kita mempengaruhi target kita, mempengaruhi seseorang, mempengaruhi receiver kita gitu misalnya, seperti itu ya. Eee, ini memang banyaknya dilakukan misalnya dalam kegiatan-kegiatan marketing atau misalnya iklan ya. Ya ini kan, kalau di iklan bagaimana mengkomunikasikan suatu produk agar produk itu dibeli ya, atau orang menjadi terbujuk dan akhirnya ada orang memberi produk tersebut. Tapi, tentu saja bukan selalu produk. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita, membujuk anak kita agar tidak, makan permen misalnya ya, karena akan merusak gigi. Nah itu adalah, fungsi komunikasi persuasi. Bagaimana, kita, berbeda, cara berkomunikasinya dengan misalnya dengan ketika hanya memberikan informasi. Lalu yang ketiga ada fungsi to educate atau fungsi pendidikan. Fungsi ini untuk memberi pemahaman mengenai, kehidupan atau mengenai bukan hanya pendidikan dalam formal ya, tapi misalnya, pendidikan tentang, etika, tentang, kehidupan mungkin seperti itu. Nah itu juga, fungsi dari komunikasi. Jadi, misalnya, bagaimana anak kecil tahu itu sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. Nah ini kan, pasti sama orang tuanya kan harus ada, komunikasi ya misalnya, jangan, eee, apa namanya, melempar, batu nanti kena orang atau apa dan lain sebagainya. Itu kan fungsi to educate. Lalu selain itu juga yang keempat ada fungsi to entertain. Tentu saja ketika kita berkomunikasi tidak selalu kita ini berkomunikasi untuk mencari informasi ya, atau memberikan informasi, atau juga persuasi tidak selalu juga, atau bahkan to educate tidak selalu. Tapi, ada kita, berkomunikasi dengan fungsi to entertain, untuk menimbulkan rasa senang. Misalnya kita ngobrol-ngobrol dengan, teman ya, kita, ya ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Itu kan tidak, selalu untuk mencari informasi, untuk, persuade, untuk, dan lain-lain, tapi hanya untuk menimbulkan rasa senang saja gitu ya. Nah itu, setidaknya 4 fungsi dalam komunikasi. Nah selanjutnya, ada fungsi sosial, jadi tentu saja, eee, kita berkomunikasi ini kan untuk bersosialisasi ya. Ini masuknya ke, komunikasi interpersonal misalnya. Nah ini jadi kita memang makhluk sosial, jadi kita berkomunikasi dengan,
untuk bersosialisasi ya, untuk beradaptasi juga dengan lingkungan. Lalu ada komunikasi ekspresif ya, ini untuk mengungkapkan emosi kita, ritual ya, mengungkapkan perasaan yang sangat mendalam, pada manusia juga misalnya kepada, Tuhan misalnya ini juga bisa. Juga fungsi instrumental ini menginformasikan, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, mengubah perilaku, menggerakkan, atau menghibur, ya. Nah, bentuk komunikasi selanjutnya ini dalam konteks partisipan ya. Jadi, bentuk komunikasi itu, sangat banyak. Yang pertama ini ada komunikasi intrapersonal, ini, level yang pertama ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri ya, ketika misalnya kita berpikir. Nah, itu kan sebenarnya itu kita sedang berkomunikasi pada diri sendiri gitu ya. Misalnya kita memikir, "Aduh, mau makan apa ya?" misalnya. Nah, itu adalah komunikasi intrapersonal. Yang kedua itu komunikasi interpersonal, itu komunikasi antar dua individu ketika kita, eee, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu adalah komunikasi interpersonal ya. Lalu kemudian ada komunikasi kelompok ketika kita, sifatnya lebih dari 2 orang, ketika kita dalam kelompok itu akan berbeda cara kita berkomunikasinya, ya. Lalu tentu saja komunikasi organisasi, misalnya di situ strukturnya lebih jelas dalam organisasi, lalu meningkat pada komunikasi publik yang ditujukan misalnya sekelompok masyarakat, atau bahkan di komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media massa. Nah, tentu saja medianya ini banyak ya sekarang, ada media tradisional ya, ini karakteristiknya, kehadiran fisik para partisipan, ini fungsinya untuk memelihara solidaritas biasanya berupa, dalam suatu masyarakat biasanya berupa upacara adat, kesenian rakyat ya. Ini yang media tradisional, kita biasanya budaya-budaya ya, tarian itu bentuk komunikasi juga sebenarnya ya. Ada media konvensional, nah ini media ini biasanya kita, sebutnya media massa karena sekarang ada media baru ya. Jadi TV, radio, telepon, telegram, dan lain sebagainya itu masuknya ke media konvensional. Nah, media baru ini yang, tentu saja, karena internet ya, internet ini disebut media baru yang memberikan keleluasaan sangat besar. Nah, kuncinya di sini adalah digital, interaktif, dan sangat luas ya, gitu. Jadi demoasif dan asinkronus ini sangat, hebat sekali gitu ya. Jadi dia bisa, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan lain sebagainya, dan, media baru inilah yang, menggerus media konvensional atau media lama. Nah, itulah yang akan kita bahas di, pertemuan 4 ini. Apakah media baru akan sepenuhnya mengalihkan atau menggantikan media telepon, radio, dan televisi, surat kabar, ataukah media baru ini, tidak akan menggantikan seluruhnya? Mari kita diskusikan di, forum ya. Terima kasih.